Halo, nama saya Masiska Nurhalisda sebagai pihak 1. Saya Ivana Carlieta sebagai pihak 2. Dan saya Natasha Faesa sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua pihak yang hadir. Perkenalkan, nama saya Natasha Faesa Anugrah selaku mediator untuk proses penyelesaian sengketa ini. Kemudian tujuan kita hari ini adalah mencari solusi untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Saya ingin menegaskan bahwa saya bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Proses ini bersifat rahasia dan semua informasi yang dibahas tidak akan disebarluaskan kepada pihak luar. Saya mendorong kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk mediasi. Tata tertib untuk mediasi. Para pihak sepakat untuk memulai proses mediasi dengan saya, Natasha, selaku mediator, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian atas sengketanya. Para pihak juga sepakat dan paham bahwa mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator tidak akan membuat keputusan yang mana yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Segala bentuk komentar, pendapat, saran, pernyataan, atau rekomendasi yang dibuat oleh mediator bila ada tidak dapat mengikat para pihak. Yang kedua, mediator tidak memberikan nasihat atau pendapat hukum. Yang ketiga, para pihak paham bahwa agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Selanjutnya, segala bentuk komunikasi, negosiasi, dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia. Oleh sebab itu, 1. Mediator tidak akan membicarakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak didiskusikan dalam proses mediasi ke pihak lain tanpa izin para pihak. 2. Para pihak sepakat untuk tidak meminta dengan alasan apapun catatan-catatan mediator atau bentuk-bentuk dokumentasi lainnya yang terkait dengan mediasi untuk digunakan dalam proses hukum yang berhubungan dengan kasus yang ditangani. 4. Para pihak yang mengikuti proses mediasi ini berkehendak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, para pihak akan 1. Melakukan proses mediasi dengan itikat baik. 2. Bersikap kooperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung. Ketiga, menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati. Kelima, apabila para pihak mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, maka kesepakatan itu haruslah ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum meninggalkan proses mediasi. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi barulah dianggap mengikat apabila telah tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Keenam, apabila mediator menganggap bahwa permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi, maka proses mediasi berakhir dengan mediator menyampaikan hal tersebut kepada para pihak. Ketujuh, para pihak sepakat untuk menanggung secara bersama atas biaya mediasi sesuai dengan kesepakatan biaya yang terlampir. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses mediasi ini. 8. Para pihak sepakat bahwa mereka tidak akan dengan alasan apapun dan dalam waktu kapanpun, baik sebelum, pada saat, atau sesudah mediasi, menggugat mediator yang berhubungan dengan kasus yang ditangani. Baik, apakah pihak pertama setuju dengan tata tertib mediasi ini? Setuju. Baik, kemudian apakah pihak kedua setuju dengan tata tertib mediasi ini? Setuju. Baik, kemudian dimohon untuk para pihak memberikan pernyataan pembukaan dimulai dari pihak pertama. Untuk pihak pertama dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Doni Cendisen selaku Direktur Utama bertindak atas nama PT Layar Kencana Persada mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan antara saya dengan Beni Hijasaputra selaku Direktur PT Asri Faris Jaya terkait prestasi perjanjian sewa kapal tugboat dan tongkang serta keterlambatan pembayaran demurrage. Harapan saya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan mencapai perdamaian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan terbukaan dari pihak pertama. Kemudian dimohon untuk pihak kedua memberikan pernyataan pembukaan. Untuk pihak kedua dipersilakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beni Hija Saputra selaku Direktur PT Asri Faris Jaya, juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan bahwa saya terbuka untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini dan berharap kita dapat menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Baik, saya mediator. Saya akan membantu agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai. Mari kita mulai mendengarkan penyampaian permasalahan dari masing-masing pihak. Dimulai dari pihak pertama untuk menjelaskan terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Mediator. Permasalahan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan prestasi perjanjian dari PT Asri Faris Jaya dalam pelaksanaan kewajiban sewa kapal tugboat dan tongkang berdasarkan perjanjian telah disepakati. Hingga saat ini terdapat tunggakan pembayaran sejumlah Rp2.271.677.000 yang belum diselesaikan, termasuk biaya demurrage dan denda keterlambatan pembayaran. Saya atau PT saya telah memberikan beberapa kali peringatan secara tertulis, namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi. Hal ini telah menyebabkan kerugian pada PT saya baik secara finansial dan operasional. Terima kasih atas penjelasan dari pihak pertama. Sekarang saya persilahkan pihak kedua untuk menyampaikan tanggapan dan permasalahan dari sudut pandang Anda. Terima kasih Ibu Mediator. Saya memahami keberatan dari pihak pertama. Namun saya ingin menjelaskan bahwa terdapat poin yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pertama, PT saya telah menyelesaikan sejumlah pembayaran sesuai kesepakatan sebelumnya. Kedua, terkait klaim biaya tambahan seperti demurrage dan kerusakan kapal, PT saya telah melakukan musyawarah dengan PT Layar Kencana Persada dan mencapai kesepakatan yang seharusnya dianggap selesai. Ketiga, terdapat situasi di mana PT Layar Kencana Persada sendiri tidak memenuhi kewajibannya, seperti mengalihkan kapal ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan, yang menyebabkan tidak terrealisasikan kontrak PT saya dengan pihak ketiga dan menyebabkan kerugian bagi PT saya sebesar Rp1.980.000.000. Oleh karena itu, PT saya merasa keberatan dengan klaim yang diajukan pihak pertama atau PT Layar Kencana Persada. Terima kasih atas tanggapan dari kedua belah pihak. Berdasarkan penyampaian tadi, saya memahami bahwa inti permasalahan mencakup kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan dan klaim kerugian akibat wan prestasi. Selanjutnya, mari kita coba mencari solusi yang dapat diterima bersama. Baik, sebagai langkah berikutnya, mari kita fokus pada poin-poin yang menjadi dasar perselisihan dan usulan penyelesaian dari masing-masing pihak. Saya persilakan pihak pertama untuk menyampaikan tawarannya. Terima kasih Ibu Mediator. Saya mengajukan tawaran agar PT Asri Faris Jaya menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp2.271.677.000 sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tugboat dan tongkang. Jumlah tersebut mencakup biaya demurrage, denda keterlambatan pembayaran serta kerugian yang PT saya alami akibat wan prestasi. Namun saya terbuka untuk diskusi terkait mekanisme pembayaran apabila PT Asri Faris Jaya mengalami kesulitan finansial. Baik. Terima kasih atas penjelasan pihak pertama. Sekarang saya persilakan pihak kedua untuk menanggapi tawaran tersebut. Terima kasih Bu Mediator. Saya menghormati klaim yang diajukan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua poin dalam tuntutan tersebut dapat saya terima. Beberapa kewajiban seperti demurrage dan kerusakan kapal telah kami selesaikan melalui kesepakatan sebelumnya. Saya mengusulkan untuk merevisi jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp1 miliar dengan mekanisme cicilan dalam jangka waktu 6 bulan. Terima kasih atas tanggapan pihak kedua. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam nilai kewajiban yang disepakati. Apakah pihak pertama bersedia mempertimbangkan tawaran ini? Saya memahami situasi yang disampaikan PT Asri Faris Jaya. Namun, mengingat kerugian yang PT saya alami, kami mengusulkan agar jumlah pembayaran dinaikkan menjadi 2 miliar. Dengan syarat pembayaran dilakukan dalam waktu 5 bulan. Baik, saya mencatat usulan revisi dari pihak pertama. Apakah pihak kedua dapat menerima revisi ini atau ada usulan lain yang ingin disampaikan? Saya masih merasa berat dengan nominal tersebut. Saya mengusulkan 1,5 miliar dibayar dalam 5 bulan. Jika disetujui, kami juga meminta agar klaim lainnya seperti kerusakan kapal dianggap selesai. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas tawar-menawar yang konstruktif. Dengan mempertimbangkan tawaran dari kedua belah pihak,
saya mengusulkan agar kita mencapai kesepakatan di angka 1,8 miliar dengan jangka waktu pembayaran 4 bulan. Apakah kedua belah pihak bersedia menyetujui ini? Mohon maaf Ibu Mediator, saya menghargai usulannya, akan tetapi apakah tidak bisa dinaikkan lagi? Mengingat bahwasanya saya sudah membebaskan biaya demurrage dan waktu keterlambatan bongkar kapal. Baik, saya tampung untuk usulan dari pihak pertama. Apakah ada tanggapan dari pihak kedua? Baik Ibu Mediator, menurut saya jika dinaikkan maka saya merasa dirugikan juga. Dikarenakan tidak terrealisasikan kontrak PT saya dengan pihak ketiga yang menyebabkan PT saya di blacklist oleh pihak ketiga. Baik, dari tanggapan kedua belah pihak, maka saya tetap mengambil kesimpulan bahwasanya dari pihak pertama maupun pihak kedua mengalami kerugian dengan jumlah yang besar. Untuk itu, saya tetap mengusulkan agar kita mencapai kesepakatan di angka 1,8 miliar dengan jangka waktu pembayaran 4 bulan dan membebaskan biaya demurrage serta waktu keterlambatan bongkar muatan. Bagaimana tanggapan kedua belah pihak? Baiklah, saya terima. Baik, bagaimana dengan pihak kedua? Baik, saya juga menerima usulan dari mediator. Baik, kesepakatan telah tercapai. Selanjutnya, saya akan membantu menyusun draft perjanjian tertulis untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik, dipersilakan untuk kedua belah pihak untuk saling berjabat tangan.